Kecil-kecil ambingnya, tidak tergiur dengan ambing yang besar untuk menghasilkan susu. Jadi saya terima apa adanya setiap liter yang keluar dari ambing. Harus kita syukuri. Halo, selamat pagi teman-teman Morning Sun. Pagi hari ini cuaca sangat cerah. Wih, Bang Rudi and the gang. Ya, kopi. Oke, kali ini di kandang sudah mulai beraktivitas. Sekarang sudah jam 7 pagi. Kali ini atau di pagi hari ini tim dengan rutinitasnya melakukan pekerjaan rutin di kandang. Nah, salah satunya pekerjaan rutin hari ini yaitu pengiriman susu ke mitra kita. Nah, kita lihat seperti apa persiapan dan bagaimana packing susu yang akan dikirim ke mitra kami. Oke, nah, lihat di belakang sana Gunung Salak, agak berawan di bagian puncaknya. Ya, seperti ini aktivitas di pagi hari. Tim sudah udah berada di posisi masing-masing. Ya, mau kemana, Ja? Ngambil rumput bawa tas. Kok nggak pakai mobil? Oh, jadi Mangkos nanti yang jemput, iya. Ngarit di bawah. Ngarit di bawah sekalian, Dra. Oh gitu. Percaya Purkon masuk? Masuk. Masuk Purkon. Ya. Mangkumil masuk? Oke. Di tim ngarit sudah mulai menuju lahan hijauan untuk pengambilan atau panen pertama setiap harinya. Jadi di Morning Sun untuk panen itu dilakukan sehari 2 kali, pagi hari dan siang hari. Hari ini panen di blok bawah, karena di blok atas ini masih baru dipanen. Jadi sekitar 1-2 bulan lagi baru bisa dipanen. Hijau royo-royo. Ini yang biasa kami sebut sebagai blok GH. Jadi dulunya di sini tuh greenhouse, GH itu greenhouse yang kami gunakan sebagai tanaman bunga potong. Ini pagar indigo vera, jadi sepanjang jalan pagarnya indigo vera. Dan ternyata indigo vera cocok di ketinggian 1100 mdpl. Kalau kalian sudah pasti cocok banget. Nah, tim produksi sedang melakukan kegiatan packing. Hari ini ada pengiriman ke mitra untuk 200 mili, kemasan 200 mili itu 350 liter. Dan ada kemasan 100 mili dan 250 mili. Mang? Nggak ada yang bawa mobil? Tim Arit jalan kaki? Ada supir dadakan. Supir dadakan.
Dan ada pesanan yang kemasan 1 liter. Kemasan 1 liter itu sekitar 200 liter. Itu kita tanya. Nah, ini kemasan 100 mili. Ada pesanan khusus 100 mili. Ya, kenalin. Ini Mas Irfan, bagian produksi dari mulai perah, packing. Ini pilot kita, Mang Anen. Ini Mang Denny, ABK kita. Jadi hari ini 200 milinya 350 liter, Pan ya? Ada nggak? 350 liter? Kurang ya? Ah, kira-kira 200-an. Aduh, sayang. Stoknya alhamdulillah di menjelang akhir bulan Januari stoknya habis, alhamdulillah. Kemasan 1 liter. Ya, yang ini dulu ya. Ini kayak mati nih. Mati, artinya dimatikan dan kosong. Alhamdulillah. Ya, bekas pembeku. Ini perahan yang kemarin sore. Perahan kemarin sore. Kan yang ini kalau udah beku, kirim aja, Pan ya. Yang perahan sore. Kalau udah ini, masukin aja turun semua. Ya, 200 ml-nya. Ini 1 liter. Oke. Tapi kayaknya kurang ya kalau 350 ya. Ya udah. Seadanya aja. Ini kemasan yang 100 mili. Ini pesanan spesial. Jadi kami buatkan. Ini 200 mili. Kemarin tuh ada yang 250 juga ya? Ada pesanan spesial khusus 250. Ini. Oh, ini kemasan 250 mili. Ada pesanan khusus. Sedangkan ini kemasan 200 mili. Ya, beda 50 mili. Jadi ruangan ini kita fungsikan sebagai ruang penyimpanan susu yang sudah di packing, dan proses packingnya kami lakukan juga di sini. Oke. Kami gunakan styrofoam yang kurang lebih bisa 35 liter. Ya 30 sampai 35 liter tergantung cara menyusunnya. Oke, setelah di packing lalu dikirim ke mitra. Alhamdulillah di bulan ini untuk serapan susu sangat bagus karena kami karena konsumen kami itu bukan hanya di sekitar kandang atau di Bogor saja, melainkan sudah
mencakup area Jabodetabek, dan proses untuk memperkenalkan susu kambing murni untuk di wilayah Jabodetabek memang sangat butuh kesabaran, butuh semangat tinggi, dan butuh strategi. Saat ini mungkin konsumen yang sudah masuk ke admin kami itu kurang lebih ada 6 ribuan customer. Oh ya, Bang Irul. Aduh. Oke, ini pemberian pakan di pagi hari. Nah, ini sebagian kandang kawin di kandang Rasamala ini, dan sebagian ada beberapa kandang perah, karena di atas itu kami usahakan kambing tidak, mutasi kandangnya tidak terlalu sering, karena untuk mempertahankan koloni tetap atau kambing yang dikolonikan tidak berubah, itu kami jaga betul supaya tidak terjadi pembulian. Pembulian pada kambing itu beresiko, apalagi ketika kambing itu sedang bunting. Oke, kita lanjut ke kandang awan. Jadi tim kandang, tim produksi, dan tim pakan hijauan itu sudah mulai berkegiatan. Nah, ini susu cempe. Ada Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti ini sangat menyayangi cempe-cempe yang ada di Morning Sun. Dengan telaten memberikan susu sehari 3 kali dengan sepenuh hati. Ya Mbak Tuti ya, memberikan susu ke cempe itu dengan sepenuh hati ya. Mbak Tuti ini sampai hafal individu cempe, kondisi dan kondisi kesehatan maupun nafsu minum susunya. Jadi kalau ini kurang nih minumnya, nah berarti dia sakit, dan Mbak Tuti ini tahu yang mana kambing itu udah hafal. Jadi awalnya saya sediakan recording cempe untuk pemberian susu setiap hari berapa liter, dan dibagi 3 pagi, siang, sore, menjelang malam untuk pemberiannya. Sekarang udah hafal ya, udah di luar kepala. Cempe yang sehat-sehat. Jadi kurang lebih 50 cempe pemberian susu dikerjakan oleh sendiri. Nah, nanti setelah memberi susu ke cempe, Mbak Tuti ini akan packing. Jadi produksi susu yang setelah diperah itu langsung di packing di tempat produksi yang tadi. Ini kambing-kambing yang sedang makan sentrat. Ya. Makan sentrat. Nah, ini model kandang yang kami akan trial. Jadi sebelumnya kandang kami di kandang awan itu ukuran kandangnya itu 4x4. Karena memang awalnya kami konsepnya itu mau fattening. Jadi waktu itu karena mau bur dengan luasan kandang 4x4. Tapi ternyata kalau saya pelajari di beberapa teman peternak kambing perah, kandang yang mereka
buat itu tidak seluas dengan kandang yang di sini. Makanya kami sedang uji cobakan untuk satu kandang koloni 4x4 kita bagi dua. Jadi kalau ini berjalan dengan baik, kita akan ubah kandang 4x4 ini menjadi dua koloni, jadi satu koloni kita ganti menjadi dua koloni. Ya, siap menambah populasi. Nah, di sana itu ada Mangkumio sebagai kepala kandang di Morisan. Kalau kepala kandang di sini merangkap atau terlibat dengan semua kegiatan, termasuk membawa pakan dari gudang pakan ke kandang. Bahkan ketika nggak ada orang untuk panen, dia melakukan panen di lahan sekitar kami. Lucu-lucu. Pemberian pakan pertama di pagi hari. Nah, dengan konsentrat. Loh, kok konsentratnya sedikit sih? Ya, kita kasih sedikit aja. Karena ada beberapa sumber protein yang kami berikan selain dari pakan konsentrat. Ini ABK kandang awan. Kambing yang akan diperah. Jadi ketika tim perah sedang mempersiapkan pengiriman barang untuk pekerjaan memerah susu pun kita langsung bisa switch. Jadi ABK pun bisa melakukan pekerjaan perah. Nah, di sini pentingnya kebersamaan tim, saling mengisi ketika ada kegiatan yang memang itu dilakukan secara secara kolektif, secara bersama. Jadi siapapun bisa melakukan pekerjaan yang ada di kandang secara individu, baik itu perah, memberi makan, panen hijauan, mix pakan konsentrat, packing, dan semuanya dilakukan secara bersama. Nah, inilah fungsinya tim di kandang. Jadi tidak ada sifat yang pekerjaan individu hanya dilakukan oleh satu orang, tapi dengan kegiatan tim atau bersama. Bahkan setiap individu punya bagian pelaporannya masing-masing. Nah, seperti kebersihan kandang, penyemprotan disinfektan itu dilakukan oleh oleh salah satu tim. Sedangkan untuk laporan produksi dilakukan oleh salah satu tim. Jadi ada pelaporan masing-masing individu.
Oke, nah ini kambing setelah keluar untuk diperah, kandangnya dibersihkan, terutama di bagian tempat minum dibersihkan, lalu diisi dengan air yang bersih. Di kandang kami setiap 2 minggu itu disemprot disinfektan. Jadi hitungannya selama 2 minggu seluruh kandang yang ada di sini, baik kandang awan, rasa mala, kandang sehat, kandang lembaran, itu semuanya disemprot dengan disinfektan untuk mencegah uh, sumber penyakit, khususnya untuk yang perah. Ketika udah perah, kambing biasanya suka duduk-duduk kelesehan, sedangkan bagian lubang kupingnya masih terbuka dan ini butuh proses. Makanya kami siapkan pakan untuk koloni yang kambingnya sedang diperah. Jadi ketika dia selesai diperah, dia masuk dan dia langsung makan. Seperti ini contohnya. Nah, ini pakan sudah disiapkan oleh tim tadi. Jadi ketika kambing selesai diperah, masuk, lalu makan. Jadi tidak ada yang tidur-tiduran. Walaupun ini kandang cukup bersih, jadi jarang dimasukin orang, hanya yang nyapu sama bersihin tempat minum. Oke, kita ke ruang perah. Nah, ini perahan pertama atau perahan koloni pertama jenis kambing Sanen. Ini kemarin kita baru pengecekan kebuntingan atau kambing bunting. Nah, ini Sanen yang sudah bunting tapi masih diperah. Apa? Listriknya? Kompos. Coba. Nah, naik. Betul. Betul dan naik ke atas. Jadi bawa mesin itu tuh. Bawa mesin yang itu. Yang itu? Nah. Aku tanya Irfan dulu deh. Tadi ada di sana. Oke, ini kambing pertama atau koloni pertama yang diperah, jenis kambing Sanen. Ini kondisi sedang bunting. Jadi kemarin kita melakukan pengecekan kebuntingan. Nah, ini kambing-kambing yang sudah bunting tapi masih diperah. Memang kalau secara data yang kami miliki, untuk jenis Sanen, walaupun sudah 3 bulan atau 4 bulan lah, ini kurang lebih ada yang 3-4 bulan, itu masih berproduksi yang sangat baik gitu. Tidak terjadi penurunan produksi yang drastis ketika positif bunting. Bahkan ketika koloni kawin pun masih stabil produksinya. Kami pernah coba Sanen itu kami perah selama tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan itu kondisi di mana Sanen ini tidak kami kawinkan sengaja. Kami perah susunya dan hasilnya pun masih bagus, stabil. Tapi secara kualitas kami memang tidak melakukan uji coba. Kami hanya kuantitasnya aja selama 1 tahun 2 bulan itu produksi rataannya seperti apa, dan hasilnya memang masih bagus. Jadi terbukti Sanen untuk secara masa laktasi dia jauh lebih panjang dibandingkan Sapera kalau di kandang kami, karena kami belum pernah melakukan Sapera diperah sampai 1 tahun lebih.
Mungkin kita boleh dicoba. Kita sapera, kita perah sampai 1 tahun seperti Sanen dan hasilnya seperti apa. Mungkin kita bisa coba. Nah, ada masalah teknis di pagi hari, mesin sedang bermasalah. Oke, saya cek dulu ada masalah apa. Itu anginnya apa ya? Kompresornya ya? Itu awalnya itu ada klepnya. Megaver, ngakalin mesin pakai karet. Nah, jadi masalahnya ada di bagian apa pengatur ini diakalin ya, dengan karet. Pakai ini aja kalau ini masih bisa diakalin. Ini harus ganti segini berarti satu set. Oh diganti satu set ya? Oh itu udah dari sana? Oh berarti yang itu udah rusak? Ada. Ini pemrosesan pemerahan di Morrison. Kecil ambingnya. Jadi saya nggak peduli dengan ambing yang besar. Karena ambing yang besar belum tentu susunya banyak. Dan di kandang kami ada daraan dengan ambing yang kecil. Alhamdulillah susunya banyak. Banyak dalam pengertian di atas 2 liter. Ambingnya kecil. Jadi pribadi saya tidak tergiur dengan ambing yang besar untuk menghasilkan susu. Jadi saya terima apa adanya setiap liter yang keluar dari ambing. Harus kita syukuri. Dengan telaten ya. Ya ada telepon. Tadi guys, angkat telepon dulu.